Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mata kuliah ekonometrika kelas D. Oke, baik, selamat pagi dimanapun Anda berada. Pada video kali ini Bu Anggari akan membahas mengenai soal UTS yang nomor 2 kemarin yang menghitung dengan metode manual ya. Sebelumnya Bu Anggari mohon maaf apabila di mata kuliah ekonometrika ini sepertinya Bu Anggari kurang perform atau kurang maksimal dalam menyampaikan. Ya, jadi mohon maaf karena memang sebenarnya saya tidak mengampu mata kuliah ini begitu. Kemudian ternyata ada tambahan jadi yang satu kelas jadi diampu oleh Bu Anggari. Alhamdulillah bisa berpartner dengan Pak Taos. Jadi memang arahan dari Pak Taos agar seiring begitu. Jadi beberapa video disediakan oleh Pak Taos gitu. Jadi Bu Anggari yang pertama mohon maaf karena memang tidak terlalu bisa maksimal. Kemudian yang kedua teman-teman usahakan untuk selalu memperhatikan ya video-video yang Bu Anggari share dari Pak Taos itu. Yang kedua, baik, video ini sebenarnya tidak lama dan saya sudah cek pekerjaan teman-teman. Beberapa sudah betul, jadi hasilnya yang di nomor 2 itu adalah negatif begitu. Tapi memang belum semua yang saya cek, jadi baru beberapa. Sebentar ya, ditunggu saya share screen. Untuk yang nomor 1 sudah jelas ya teman-teman dan sudah pernah dibahas juga di kelas. Kemudian yang ketiga nih, Bu Anggari juga mohon maaf ternyata soalnya itu saya belum delete yang kolom terakhir. Jadi eh, yang kolom terakhir itu kan harusnya itu soal latihan di regresi linear berganda karena mempunyai dua variabel X gitu ya. Jadi kalau di tengah semester yang pertama ini kan kita baru mempelajari regresi linear sederhana kemarin. Jadi ya satu X dan satu Y, satu variabel dependen dan satu variabel independen. Kemudian kemarin ternyata pada waktu saya copy paste ke soal UTS itu saya lupa belum mendelete yang kolom kedua, jadi X-nya ada dua gitu, jadi hasilnya berganda. Tapi tidak apa-apa, sepertinya teman-teman juga sudah memperhatikan beberapa video dari Pak Taus, jadi bisa dikerjakan gitu. Oke, langsung saja. Ini yang nomor 2 ya teman-teman. Ada soal gitu. Soalnya ini teman-teman yang pertama harus bisa melihat ya, ini jenis datanya itu data apa gitu. Cross section atau time series gitu. Kemarin sudah tahu ya perbedaannya antara cross section dengan time series. Kalau cross section itu berarti dia mempunyai objek yang banyak gitu dalam satu waktu gitu. Jadi seperti IPK teman-teman angkatan misal 2019 pada semester keempat gitu. Jadi banyak objeknya si A, si B, si C dan lain-lain tapi hanya dalam satu rentang waktu yaitu semester keempat misal seperti itu. Kalau time series itu kan berarti waktunya banyak tapi objeknya cuma satu. Jadi misal kemiskinan di Indonesia terhadap inflasi pada tahun 2000 sampai 2020. Jadi kalau time series itu waktunya yang banyak. 2001, 2002, 2003 dan lain-lain. Kalau cross section bisa dilihat nanti itu objeknya yang banyak A, B, C, D atau orang pertama, orang kedua, ketiga dan lain-lain. Nah, soal UTS kemarin ini keduanya cross section ya. Jadi kalau kalian nanti input ke EViews yang gampang kan, tidak rumit kalau di EViews, itu harus memilih yang pertama di awal kan, memilih jenis datanya itu apa, cross section, time series, atau data panel. Nah, data panel ini nanti teman-teman akan dapatkan di semester depan ya. Nah, oleh karena itu
sebisa mungkin ini yang masih sederhana aja teman-teman bisa memahami gitu. Nanti insya Allah kalau sudah pada data panel nanti akan bersama Pak Taos gitu. Oke, mohon maaf sebelumnya ya. Jadi ini soal yang nomor 2 ada 1X dan 1Y karena kita regresinya regresi linier sederhana. Kemudian soalnya kemarin diminta untuk menghitung konstanta dan koefisien B0 dan B1 ya. Kita hitung dulu B1-nya ini semuanya sudah ada di video yang Bu Anggari share, jadi tinggal uh, mengcopy paste rumusnya, tidak untuk dihafalkan tapi untuk dimengerti aja. Oke, yang pertama mencari B1-nya ya. Oke, dan yang kedua nanti baru B0. Konstanta dan koefisien. Oke. Maaf ini salah. Oke. Ini rumusnya B1 sama dengan ini sigma XI YI ini diperoleh dari sini yang sudah kalian bisa pahami semuanya. Kemudian dalam kurung sigma XI kali Y, sigma YI per N. N itu adalah jumlah data, datanya ada 10. Kemudian di sini ada sigma XI kuadrat dikurangi ini harusnya kuadratnya ada di luar ya teman-teman. Sigma XI dalam kurung baru dikuadratkan. Ini berbeda nanti penggunaannya di bawah dibagi dengan N. Teman-teman silahkan hitung. Tadi saya sudah lihat dan beberapa waktu yang lalu sudah lihat ya hasil pekerjaannya. Ini Bu Anggari coba pakai cara yang panjang. Kalau pakai cara yang pendek juga boleh, silahkan aja. Hasilnya di sini ini. Yang penting nomor 1, 2 sudah betul ya. Kalau misal nomor 3 yang regresi linear berganda nanti belum betul, nggak apa-apa. Karena itu memang kesalahannya dari saya gitu. Jadi itu merupakan contoh soal dari regresi linear berganda. Kemudian setelah ketemu konstanta B1, kemudian kita mencari koefisien B0. Nah, ternyata yang Bu Anggari dapatkan koefisiennya itu negatif. Ini yang mau Bu Anggari jelaskan. Kalau penghitungannya insya Allah sudah bisa. Hasilnya negatif nih, koefisien regresi linear berganda. Itu berarti maknanya bagaimana gitu. Nah, kalau koefisiennya itu mempunyai hasil yang negatif, itu berarti hubungan antara variabel X dan variabel Y itu adalah negatif gitu. Sebenarnya kalau suatu penelitian itu kan harus dibangun dari teori ya teman-teman. Jadi ini kan pendapatan dengan pengeluaran. Nah, teorinya bagaimana gitu? Di teori mikro, apabila pendapatan naik, pengeluaran kan akan naik gitu. Jadi hubungannya positif. Kalau pendapatannya naik, pengeluarannya naik. Berarti kan harusnya koefisiennya itu positif gitu. Kalau koefisiennya bernilai negatif, itu maknanya jadinya begini, apabila pendapatan naik, maka pengeluarannya turun, seperti itu. Nah, di dalam teori mikro seperti itu. Kemarin juga sudah mengerjakan ya, bagaimana misal hubungan antara konsumsi dan pendapatan ya kemarin. Kalau pendapatannya naik, konsumsinya juga naik, gitu, misal seperti itu. Secara teori di dalam mikro seperti itu. Nah, ketika kita melakukan penelitian, oh ternyata kok beda gitu. Nah, ini kemarin memang angkanya bukan angka real ya. Misal kalau dikatakan dalam angka real, bagaimana hubungan pengeluaran dan pendapatan kok bisa negatif, misal seperti itu. Kalau negatif kan berarti pendapatannya naik, pengeluarannya malah turun. Nah, nanti apabila kalian menyusun skripsi itu bisa dikatakan seperti ini. Pada penelitian yang saya lakukan,
hipotesis saya sesuai dengan teori adalah bahwa pendapatan dan pengeluaran, pendapatan itu sebagai X ya, variabel X. Kemudian apabila pendapatan naik, maka pengeluarannya akan naik. Pengeluarannya sebagai variabel Y. Sesuai dengan teori, maka berhubungannya positif. Sementara dalam penelitian saya kok koefisiennya negatif, berarti berhubungan terbalik. Kalau berhubungan berbanding terbalik, ketika pendapatan naik, maka pengeluaran akan turun. Nah, ketika nanti menyusun skripsi, nanti bisa dikatakan seperti ini. Memang pengeluaran eh, dalam kajian konsumsi untuk barang-barang konsumtif itu turun. Tetapi orang-orang yang memiliki pendapatan yang naik akan mengalokasikan pendapatannya untuk pengeluaran selain konsumsi gitu. Misal bisa ditabung atau bisa digunakan investasi gitu. Jadi orang-orang yang pendapatannya naik atau tinggi itu dia tidak secara totalitas menggunakan pendapatannya untuk pengeluaran konsumsi gitu. Jadi oleh karena itu mengapa di dalam penelitian ini dapat dihasilkan atau mendapatkan hasil bahwa ketika pendapatan dan pengeluaran itu mempunyai hubungan yang terbalik, Jadi orang-orang yang sudah settle secara keuangan itu dia cenderung untuk tidak membelanjakan secara total pengeluarannya untuk konsumsi gitu. Jadi dia akan lebih spare lebih banyak pada kebutuhan yang lain. Jadi seperti investasi atau ditabung. Dan investasi dan tabungan itu tidak masuk dalam komponen pengeluaran gitu. Jadi ketika pengeluarannya disurvei, dia akan bilang eh, pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi saja. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau hasilnya negatif. Kemudian kemarin kira-kira teman-teman ada yang melakukan analisis tidak terkait hasilnya gitu. Ini sudah ya jawaban dari Bu Anggari segini. Minus 39,134 itu koefisien regresinya. Kalau konstantanya 0,8 sekian. Kalau koefisien regresinya minus 39. Jadi hubungannya berbanding terbalik seperti itu. Pengertiannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Ini coba saya share mengenai soal UTS. Soal UTS-nya iya, tapi masih agak loading. Saya ingin lihat beberapa pekerjaan dari teman-teman. Tapi sepertinya sudah banyak yang betul kalau untuk yang nomor 2. Tapi saya belum melihat banyak apakah ada yang melakukan analisis seperti yang saya lakukan tadi atau memang belum gitu. Nah, teman-teman yang nomor 1 sudah banyak yang betul ya. Kemudian yang kedua juga lumayan. Kemudian untuk yang khusus yang regresi linear berganda, nanti setelah ini akan saya share ulang, meskipun mungkin teman-teman juga sudah melihat video dari Bapak Tausige ya. Oke. Oke, mungkin itu saja pembahasan UTS-nya yang paling penting. Jadi ini kalau ini tadi Bu Anggari menggunakan cara yang panjang, ada juga cara yang pendek lebih sederhana dari segi penghitungan di sini, tetapi agak jelimet ketika menggunakan Excel. Teman-teman mohon bisa membedakan ya ini tadi. Nah ini yang udah betul nih. Sigma X1 kuadrat, kemudian beda lagi dengan di dalam kurung sigma X1
kemudian baru dikuadratkan. Nah, kalau yang ini itu angkanya yang jumlah dari X1 yang sudah dikuadratkan. Nah, kalau yang ini itu adalah X1 dulu dijumlahkan baru dikuadratkan gitu. Kalau ini X1-nya dikuadratkan masing-masing, kemudian baru dijumlahkan. Kalau ini dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Seperti itu. Ini yang banyak miss, tapi misal apa bisa melihat mencermati video contoh, saya kira tidak ada masalah. Seperti itu. Mungkin itu teman-teman video pembahasan yang untuk soal nomor 2 ini. Kalau untuk soal yang nomor 3 regresi linear berganda bisa dibuat belajar dulu aja. Yang penting nomor 1 2 betul. Kemudian yang nomor 3 nanti bisa dibuat belajar dulu. Untuk selanjutnya nanti saya kirimkan seperti biasa video pembelajaran yang sudah diupload oleh Pak Taos ya sebagai tim leader saya. Jadi saya memang tim teaching bersama Pak Taos gitu di ekonometrika. Jadi nanti akan dipelajari. Mungkin itu teman-teman, Bu Anggari sebelumnya mohon maaf ya karena memang terkesan tidak perform. Nanti kalau misal ada evaluasi tidak apa-apa, kalian silahkan diisi sesuai dengan apa yang ada gitu. Tapi Bu Anggari selalu usahakan menghasilkan atau menyajikan sesuatu yang semampu Bu Anggari gitu loh. Harusnya kalau memang ada mata kuliah yang baru itu biasanya diberitahukan 2-3 bulan sebelumnya, jadi bisa persiapan dulu. Nah kemarin itu memang dadakan banget, minggu depan baru ngajar gitu, baru dikasih tahu. Jadi saya mohon maaf atas kekurangan saya. Silakan nanti belajar dari videonya Pak Taus, dan kalau mau diskusi bisa didiskusikan di chat WhatsApp ya. Kalau misal saya kuliahnya tidak online gitu, hanya via video. Terima kasih. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar puasanya. Bang Gari mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri videonya. Nanti kita bisa diskusi bersama di grup WhatsApp ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.